Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Perkenalkan, nama Ibu Sylvia Sasongko Kusumawati, biasa dipanggil Ibu Sylvia. Salam kenal untuk kalian semuanya. Semoga kalian tetap fokus di rumah, belajar di rumah. Nah, tetap perhatikan video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Nah, anak-anak. Kali ini materi pembelajaran Ibu di kelas 8 mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Perhatikan ilustrasi gambar yang ada di video ini. Perhatikan ya. Nah, menarik bukan? Gambar ini menunjukkan bahwa objek benda ini adalah manusia. Nah, gambarnya bisa bergerak-gerak, bisa kalian tambahkan dengan warna yang menarik dan mencolok. Waktu ke SD kalian atau MI kalian pernah belajar menggambar. Ingat gak apa itu menggambar? Nah, kamu biasanya gambarnya gunung, pohon, jalanan, dan rumah kan? Nah, jadi kamu harus tahu apa itu menggambar. Menggambar merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan benda yang akan digambar atau objek. Tadi salah satu contohnya gambarnya manusia. Atau kamu suka dengan gambar tumbuhan, buah, ya. Apel. Apel itu warnanya ada yang terang, gelap, tangkainya ada yang warnanya menarik, mencolok, merah, hijau. Nah, itu ada apel ya, tumbuhan. Nah, di dalam menggambar kalian harus memperhatikan modelnya, bendanya yang kamu gambar dari hasil pengamatan kalian langsung atau melalui hasil dari cetakan foto kamera. Situ kalian bisa mengetahui sifat yang digambar, benda yang akan digambar seperti apa. Tetap berada di sini, saksikan sampai selesai, jangan kemana-mana. Jadi objek atau benda gambar itu ditentukan berdasarkan penglihatan kita. Dilihat tadi buah apel itu kan objeknya gambarnya warnanya ada gelap, terang, terus meliputi garis bidang tertentu, ada garisnya kan bentuknya. Nah, itu yang harus kalian pahami mengenai dasar-dasar model menggambar. Terus ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada komposisi, proporsi, dan keseimbangan serta kesatuan. Tahu tidak artinya itu? Komposisi. Nih ya, perhatikan. Komposisi itu bagaimana cara mengatur, menyusun objek yang digunakan sebagai model sehingga hasil menggambarnya menarik dan indah. Itu namanya komposisi. Kamu perhatikan warna-warnanya. Kamu suka warna apa? Kamu campurkan dengan warna favorit kamu. Komposisi. Komposisi ada dua macam, simetris. Nah, bentuknya kanan kirinya dengan benda yang sama bentuk ukurannya. Misalnya tadi apel bentuknya lonjong. Kita samakan padukan dengan pisang yang bentuknya panjang. Tuh, itu namanya simetris. Ada juga asimetris. Nah, dilihat kanan kiri bendanya tidak sama bentuk ukurannya. Ya iya, betul. Apel bulat, bentuk ukurannya berbeda dengan pisang yang memanjang. Kemudian ada komposisi sentral. Komposisi sentral itu apa? Yaitu bentuk benda gambarnya terletak di tengah-tengah gambar. Mungkin contohnya di situ ada garis memanjangnya ya. Terus ada proporsi. Proporsi yaitu indahnya atau bagusnya dari hasil gambar yang kamu tentukan bendanya, itu proporsi. Nah, ini contoh gambarnya. Ada teko dengan kendi. Nah, jelas ada perbedaannya ya. Bentuknya yang ramping dengan agak sedikit bulat. Jadi adanya keseimbangan di situ. Keseimbangan bentuk gambarnya dari teko kemudian dengan botol atau buah tadi, apel, pisang, anggur, itu harus ada keseimbangan bentuknya juga.
Dari sudut pandang menggambarnya, kalian bisa menentukan besar kecilnya gambar tersebut. Kemudian adanya kesatuan. Kesatuan itu berarti harus sama, bersatu antara tadi gambar yang tadi pisang, apel, kemudian adanya anggur tuh bentuknya bisa jadi rapih. Itu namanya kesatuan. Sehingga menghasilkan gambar yang baik. Disusunnya, dibuat di tempat buah, ya kan, bentuknya jadi kelihatannya rapi. Nah, alat dan bahan dalam menggambar model, ada alatnya. Yang pertama tuh, kalau kamu mau menggambar bisa juga pakai kanvas, kertas atau kertas HPS biasa, buku gambar. Kemudian alatnya pensil, yang dasarnya pensil 2B saja. Setelah itu sediakan penghapus. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kalau menggunakan pensil masih bisa dihapus. Kalau sudah yakin dengan gambar yang kamu buat, bisa kamu tebelin dengan pewarna. Apa pewarnanya? Misalnya menggunakan spidol. Kalau spidol nggak bisa dihapus ya. Kemudian dengan krayon, apalagi dengan cat air, itu harus dengan hati-hati. Nah, di sini kalian perhatikan ada contoh menggambar lampu. Nah, lampunya itu dibentuk menggunakan alatnya pensil. Lampu bohlam yang sederhana. Sekarang kan lampu modelnya macam-macam ya. Ada yang LED, memanjang gitu. Nah, ini lampu zaman terdahulu nih, lampu bohlam yang warnanya kekuning-kuningan. Sederhana kan? Tapi ketika kita buat, kalian fokus, diarsir bentuknya, jadinya nampak menyerupai bentuk aslinya lampu bohlam. Tuh, kalau ada salah dari ininya, kita bisa gampang bisa hapus ya, menggunakan pensil 2B saja yang pemula. Kalau standar pensil itu tipenya, alatnya itu berbagai macam, adanya ada 2B sampai 6B ya bentuknya, tipis. Kelunakan dari pensilnya itu, kamu kalau mau menggambar jangan terlalu ditekan-tekan, cepat patah nanti menggambarnya, mudah patah ya karena terlalu lunak gitu. Tapi itu pensilnya tebel kok. Nah, jadi bisa dihapus sedikit kalau kurang yakin. Kalau misalnya sudah yakin itu gambar, bisa kalian warnai dengan ditebelin dengan spidol. Itu menggambar model berbagai bahan dan tekniknya. Nah, kalian di rumah pastinya sudah menyediakan buku gambar ya. Kalian bisa menggambar apa saja yang kamu amati, yang kamu sukai, kemudian dijadikan suatu objek dan kalian buat ke dalam bentuk lukisan ya. Itu adalah materi mengenai menggambar ilustrasi ya. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya sedikit, mempraktikannya dengan menggambar ilustrasi dari bayangan-bayangan benda yang ada di sekitar kamu. Ya, kurang lebihnya di sini Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan lebih fokus lagi dan lebih bagus lagi materinya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.